Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Silmi Adila Anwar. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah tafsir tahlili untuk ujian akhir semester 4 yang diampu oleh Kiai Haji Didin. Di sini saya akan membawakan mengenai isi kandungan dari surah Maryam. Yang pertama, kita harus ketahui apa sih identitas surat Maryam itu. Nah, jadi surat Maryam yaitu surah yang ke-19 dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 98 ayat. Terus diturunkan di Makkah. Jadi suratnya surah Makkiyah. Dinamakan Maryam karena membahas secara khusus sosok Maryam binti Imran dan ibunya, yaitu ibunya Nabi Isa. Jadi Sri Maryam ini adalah ibunya Nabi Isa. Adapun isi pokok surah Maryam, yang pertama dari kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, itu ada pada ayat 1 sampai 15. Jadi doa Zakaria meminta keturunan. Jadi dalam Quran surah Maryam ayat 1 sampai 15 itu isinya itu doa Nabi Zakaria meminta keturunan, terus kabar kelahiran Nabi Yahya yang penuh berkah. Nah, saya akan menjelaskan per ayat. Jadi ayat pertama yaitu di situ ada kaf, ha, ya, ain, shad. Itu huruf-huruf qata'ah, hanya Allah yang mengetahui maknanya. Terus di ayat kedua ada dzikru rahmat Rabbika abdahu Zakaria. Jadi Allah memulai kisah ini dengan menyebutkan namanya, yaitu kepada Nabi Zakaria sebagai latar atas doa beliau yang penuh harap. Tuh. Terus yang ketiga, idzanada rabbahu nidaan khafiyya. Jadi Nabi Zakaria itu berdoa dengan suara yang lirih karena malu dan penuh ketundukan meskipun kebutuhannya sangat besar gitu. Dan di ayat keempat yaitu qala rabbi inni wahannal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Jadi Nabi Zakaria menyampaikan bahwa dirinya itu sudah sangat tua dan lemah, namun tetap yakin dan penuh harap kepada Allah karena selama ini doanya selalu diperkenankan. Jadi Nabi Zakaria ini tuh beliau ingin mempunyai keturunan, tapi beliau merasa bahwa diri itu sudah tua dan lemah, mana mungkin gitu. Terus di ayat kelima, Nabi Zakaria itu memohon seorang anak yang akan mewarisi kenabian dan menjaga risalah setelah dirinya, meskipun secara lahiriah tampaknya mustahil karena usia dan kondisi istrinya itu sudah sangat tua. Jadi penjelasan singkat ayat 1 sampai 5 yaitu ketulusan dan keikhlasan doa Nabi Zakaria gitu. Dan ada rahmat Allah yang sangat luar biasa. Dan ayat ke-6 sampai ke-15 itu di ayat ke-6 Nabi Zakaria itu memohon kepada Allah agar diberi seorang anak. Tuh. Jadi permintaan Nabi Zakaria itu bukan karena ambisi pribadi, tapi karena tanggung jawab dakwah. Jadi beliau ingin mempunyai anak itu karena ingin ada seseorang yang meneruskan risalah kenabiannya gitu, meneruskan tanggung jawabnya dalam dakwah Islam. Jadi singkatnya, kesimpulan dari ayat 1 sampai 15 itu adalah Nabi Zakaria meskipun sudah tua dan istrinya mandul tetap memanjatkan doa dengan lembut dan penuh keyakinan. Ia percaya bahwa Allah itu tidak pernah mengecewakan doa hambanya yang tulus. Tuh. Dan yang kedua yaitu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi sesuatu yang ada di dunia ini yang mungkin dalam logika manusia itu tidak mungkin, tetapi tidak menurut Allah itu pasti akan terjadi dan pasti saja mungkin gitu. Jadi yang menurut Allah yang menurut kita tidak belum tentu menurut Allah tidak gitu. Dan keistimewaan anak itu yang akan diberikan. Jadi Nabi Yahya itu bukan hanya sekedar anugerah biasa, tetapi anak yang
disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hikmah sejak kecil, penuh kasih sayang, takwa dan berbakti kepada orang tua, dijaga oleh Allah dalam hidup, wafat dan kebangkitannya kelak gitu. Itu jadi dalam ayat 1 sampai 15, nilai-nilai penting yang bisa diambil yaitu keyakinan dalam doa, ketekunan dalam ibadah, tawakal pada keputusan Allah, pendidikan anak dalam nilai kenabian, pentingnya akhlak bahkan sejak kecil. Itu isi pokok surah Maryam 1 sampai 15. Selanjutnya kisah Maryam dan Nabi Isa ayat 16 sampai 40. Jadi kisah Maryam menyendiri dan menerima kabar dari malaikat. Itu ada dalam ayat ini. Kelahiran Nabi Isa tanpa ayah, Nabi Isa berbicara saat bayi dan menyatakan kenabiannya. Jadi isi pokok ayat 16 sampai ke 21 terkhususnya. Jadi saat di dalam ayat-ayat ini itu terutama dalam ayat surat Maryam ayat 16 sampai 17. Jadi Maryam itu mengasingkan diri ke tempat jauh untuk beribadah. Lalu malaikat Jibril datang dalam rupa manusia. Dan lanjut lagi di ayat 18 sampai 19, Maryam itu ketakutan, tapi Jibril menenangkan dan menyampaikan bahwa dia itu utusan Tuhan untuk memberinya anak suci. Nah, ayat ke-20, Maryam terkejut dan bertanya, bagaimana ia bisa punya anak padahal belum pernah disentuh lelaki? Terus ayat 21, malaikat menjawab bahwa Allah menciptakan Isa tanpa ayah sebagai tanda kebesarannya dan itu mudah baginya. Lagi dan lagi Allah mengabulkan apa yang mungkin tidak bisa gitu dipikir oleh manusia gitu. Dan ayat ke-22 sampai ke-26 itu kelahiran Nabi Isa dan kesendiriannya Maryam. Jadi Maryam itu mengandung dan melahirkan di bawah pohon kurma dalam keadaan sangat lelah dan putus asa. Jadi ia sempat berharap mati saja karena malu dan beratnya ujian. Allah menyuruhnya mengguncang pohon kurma dan meminum air dari sungai kecil yang mengalir di dekatnya. Jadi ujian para kekasih Allah tidak ringan, tapi pertolongan Allah selalu datang tepat waktu. Maryam diperintah tetap berusaha walau keajaiban sedang terjadi. Lalu ayat 27 sampai 33 bayi Isa itu berbicara membela ibunya. Jadi saat itu Maryam kembali ke kaumnya dengan menggendong Isa. Mereka menuduhkan Maryam itu melakukan dosa besar. Jadi Maryam hanya diam karena perintah Allah dan menunjuk ke bayi. Lalu Isa berbicara saat masih bayi, mengaku sebagai hamba Allah, nabi, diberi kitab dan diperintahkan sholat serta zakat. Tuh, jadi makna ini sangat luar biasa dan ini adalah salah satu mukjizat. Isa langsung menyatakan dirinya bukan anak Tuhan tapi hamba Allah dan Nabi, memperjelas identitasnya sejak awal. Jadi beliau itu sudah mengaku bahwa dirinya itu seorang Nabi itu sejak bayi. Dan ayat ke-34 sampai 36 penegasan Allah tentang Isa. Jadi Allah menegaskan itulah Isa putra Maryam, bukan anak Tuhan. Jadi tidak pantas bagi Allah memiliki anak. Dia maha suci dan menciptakan segala sesuatu hanya dengan kehendaknya. Tuh, Isa diperintah menyampaikan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, inilah jalan yang lurus. Lalu ayat 37 sampai 40 perselisihan dan ancaman bagi yang menolak kebenaran. Setelah Nabi Isa wafat dan diangkat, kaumnya berselisih, ada yang tetap bertauhid dan ada yang menjadikannya Tuhan. Itu yang bisa kita sebut sebagai salib yang orang-orang non-muslim lakukan. Jadi Allah menegaskan orang kafir akan menyesal di hari kiamat setelah amal akan diperlihatkan dan dibalas dengan adil. Itu. Jadi kesimpulan dari ini semua, Maryam adalah wanita suci dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran Nabi Isa adalah mukjizat paling besar. Isa adalah bukti bahwa beliau itu adalah nabi, bukan Tuhan, gitu. Dan yang selanjutnya kisah para nabi lainnya, ayat 41 sampai 58. Di sini ada Nabi Ibrahim. Jadi dialog dengan ayahnya yang menyembah berhala. Terus ada Nabi Musa, Ismail, Idris dan lain-lain atas keteladanan dan keteguhan iman, gitu. Jadi pada ayat 41 sampai 58 itu menceritakan
mengenai kisah-kisah para nabi. Jadi kita langsung aja ke kesimpulannya. Jadi pada ayat ini itu para nabi adalah teladan utama dan iman, akhlak dan perjuangan. Terus Nabi Ibrahim itu adalah sosok yang lembut dalam dakwah tapi tegas dalam prinsip. Terus Musa dan Harun itu dekat dengan Allah karena kejujuran dan pengorbanannya. Terus Nabi Ismail itu adalah nabi yang teladan, tanggung jawab, keluarga dan kepemimpinan rohani. Terus ada Nabi Idris. Nabi Idris itu diangkat derajatnya karena kesolehannya. Jadi semua nabi tunduk total kepada wahyu hingga mereka menangis dalam sujud. Nah, yang semua nabi tunduk kepada wahyu itu ada dalam ayat 58. Jadi kesimpulan kisah para nabi ini. Jadi mereka semua adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari keturunan Adam, Nuh, Ibrahim dan Israel, Yakub. Ketika ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka sujud dan menangis gitu. Jadi kesimpulan kisah para nabi itu ada pada ayat 58. Selanjutnya mengenai penjelasan tentang hari kiamat dan balasan itu ada pada ayat 66 sampai 98. Jadi peringatan bagi orang yang tidak percaya akhirat, janji surga bagi orang beriman dan ancaman neraka bagi yang durhaka gitu. Jadi kesimpulannya yang ada dalam ayat 66 sampai 98 yaitu orang kafir itu meragukan kebangkitan padahal Allah menciptakan dari ketiadaan tuh. Terus semua manusia akan melewati neraka tapi hanya yang bertakwa yang akan diselamatkan oleh Allah. Lalu kehormatan di sisi Allah bukan karena harta tapi karena hidayah dan takwa. Gitu. Jadi Allah itu memandang manusia, memandang makhluknya itu bukan karena harta, melainkan karena hidayah dan takwa. Terus tauhid adalah kunci keselamatan penyembahan selain Allah atau keyakinan Allah punya anak adalah kesalahan yang sangat besar. Terus hari kiamat adalah hari pembalasan yang sangat adil. Al-Quran adalah wahyu yang jelas dan menjadi peringatan bagi umat manusia. Lalu Nabi Muhammad SAW diperintahkan tetap sabar dan terus menyampaikan risalah. Itu ada dalam Quran surah Maryam ayat 66 sampai 98. Lalu selanjutnya isi pokok surah Maryam. Di sini tuh surah Maryam menjelaskan bahwa ada ajakan kepada tauhid dan penolakan terhadap syirik. Jadi dalam surat ini ada penekanan bahwa Allah tidak punya anak. Kritikan terhadap orang-orang yang mengatakan Allah punya anak seperti yang diklaim oleh sebagian kelompok terdahulu. Itu tuh ada. Jadi ayat ini tuh membahas akan hal itu. Terus sikap manusia terhadap wahyu. Dalam surah Maryam juga menjelaskan isi pokoknya itu ada sikap manusia terhadap wahyu. Ada yang menyambutnya, ada juga yang menolak karena sombong. Allah tetap menurunkan wahyu untuk memberi petunjuk. Itu adalah isi pokok dari surah Maryam. Adapun isi kandungan surah Maryam ini mirip-mirip seperti isi pokok. Jadi dalam kandungan surah Maryam ini ada doa Nabi Zakaria dan kelahiran Nabi Yahya. Kisah doa Nabi Zakaria yang dikabulkan oleh Allah dengan lahirnya Nabi Yahya. Terus di dalamnya juga ada kisah Maryam dan kelahiran Nabi Isa. Jadi mukjizat kelahiran Nabi Isa tanpa ayah serta pembelaan Nabi Isa saat masih bayi. Terus ada keteladanan para nabi lainnya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kesimpulannya ada dalam ayat 58. Itu beberapa kandungan surah Maryam dan penekanan tentang keesaan Allah. Jadi ada tauhid, bantahan terhadap keyakinan bahwa Allah memiliki anak. Terus janji dan ancaman Allah di akhirat, surga yang bagi orang yang beriman, neraka bagi yang orang ingkar dan musyrik. Terus peringatan bagi orang kafir dan sombong, orang yang menolak kebenaran akan mendapatkan azab. Terus ada nilai kesabaran dan keikhlasan seperti Maryam dan para nabi adalah keteladan dalam sabar dan ikhlas dalam menjalani ujian. Itu adalah kandungan dalam surah Maryam. Nah, selanjutnya itu ada nilai-nilai yang bisa diambil dari Quran surah Maryam. Itu ada beberapa. Yang pertama itu sabar dan doa akan dikabulkan di waktu terbaik. Seperti
Nabi Zakaria dan Maryam. Terus hidayah tidak bisa dipaksakan, seperti dalam Ibrahim dan ayahnya. Jadi keikhlasan dan menjaga kesucian diri sangat dijunjung sangat tinggi. Terus Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, bahkan yang menurut manusia mustahil Allah akan menjadikan. Jadi kun fayakun. Selanjutnya yaitu keistimewaan Quran Surah Maryam. Jadi Quran Surah Maryam ini adalah satu-satunya surat yang memakai nama wanita. Surah ini satu-satunya dalam Al-Quran yang dinamai langsung dengan nama seseorang wanita, yaitu Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa alaihi salam. Terus mengangkat sosok wanita suci, menggambarkan ketakwaan, kesucian dan keteguhan hati Maryam dalam menghadapi ujian, terutama saat melahirkan Nabi Isa tanpa suami. Terus mengandung kisah para nabi. Jadi dalam Quran Surah Maryam ini sangat banyak sekali kisah-kisah para nabi, untuk memuat kisah penuh hikmah dari beberapa nabi seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi Isa. Jadi cocok teladan keimanan dan perjuangan, itu keistimewaannya. Lalu sudah di akhir kita ke kesimpulan. Jadi dalam Quran Surah Maryam ini berkesimpulan bahwa Surah Maryam merupakan surah ke-19 dalam Al-Quran yang memiliki keistimewaan karena mengangkat sosok wanita suci Maryam binti Imran sebagai nama surat. Surah ini juga berisi kisah para nabi dan orang-orang soleh, serta menegaskan nilai-nilai tauhid, keimanan, dan kesabaran. Melalui kisah-kisah inspiratif dalam surah ini, Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya dan berserah diri dan sabar dalam menghadapi ujian. Jadi surah ini juga menjadi penguat hati bagi orang-orang yang mencari ketenangan dan petunjuk dalam hidup. Karena dalam surah ini itu ada karena Allah itu menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada hamba-hambanya itu ada melalui surah ini. Terima kasih banyak. Akhirul kalam, mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian yang belum jelas atau yang tidak sesuai, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.